Nusaibah binti Ka'ab, singa merah perisai Rasulullah. Nusaibah binti Ka'ab adalah sahabiah yang terkenal gigih dalam membela Islam. Ia bersama suami dan kedua putranya, Habib dan Abdullah, mengucap sumpah setia kepada Rasulullah dalam Baiat Aqobah kedua. Baiat ini bermakna selalu siap untuk melindungi dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah. Selain kemampuannya dalam berperang, Nusaibah juga memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Ia ahli menunggang kuda, bidang medis, dan hafal banyak hadis. Selain berbakat dalam banyak hal, Nusaibah memiliki kebaikan dan akhlak yang baik. Ia juga sangat berani dalam membela agama Islam. Keberanian Nusaibah terlihat ketika kaum muslimin melawan kaum musyrikin dalam perang Uhud. Saat itu, ia bersama para wanita bertugas untuk memberikan air dan roti kepada para prajurit. Wahai Umayyah, segera berikan air kepada prajurit yang di sana. Selain mengurus perbekalan seperti roti dan air, Nusaibah juga merawat prajurit yang terluka. Ia melakukannya bersama dengan para sahabiah lain. Ya Allah, sakit sekali. Insya Allah, kau akan segera sembuh, saudaraku. Ketika itu, ia melihat putranya Abdullah mendapat luka di lengan. Secepat mungkin Nusaibah mengobati lukanya agar dapat kembali berperang. Bismillah, ayo berdiri nak, kalahkan mereka. Rasulullah yang melihat kejadian itu lantas memuji Nusaibah. Tidak ada yang mampu melakukan seperti yang kau lakukan, wahai Ummu Umaroh. Wahai Ummu Umaroh, itulah orang yang melukai putramu. Nusaibah segera mengeluarkan pedangnya, kemudian menyerang orang itu dan berhasil mengalahkannya. Segala puji bagi Allah yang memberimu kemenangan. Beberapa waktu kemudian pecahlah perang Uhud. Para pemanah yang ditempatkan di atas bukit berhasil mengalahkan pasukan musuh. Karena mengira sudah menang, banyak pemanah turun untuk mengambil rampasan perang. Para musuh sudah mundur, mari kita turun. Kata Rasulullah, kita tidak boleh turun sebelum ada komando. Hampir semua pemanah turun ke bawah bukit, mengambil barang jarahan. Hal ini membuat penjagaan melemah. Khalid bin Walid, pemimpin pasukan musuh, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang lagi. Pasukan muslimin meninggalkan penjagaan. Kita serang lagi. Demi harta dan usaha, kita kalahkan mereka. Para pemanah yang sedang asyik mengambil harta rampasan, seketika mereka terkejut. Beberapa tidak siap melawan. Akhirnya, banyak pasukan pemanah yang gugur. Semuanya lari, pasukan musuh datang lagi. Hei, mau kemana kalian? Kita tidak akan sanggup melawannya. Ayo kita mundur. Nusaibah melihat banyak prajurit muslim mundur. Ia teringat dengan janjinya untuk selalu melindungi Rasulullah. Dengan cepat, Nusaibah mengambil senjata dan berlari ke barisan depan. Rasulullah memberikan komando pada prajurit yang tersisa. Berikanlah perisai kalian kepada orang yang berperang. Nusaibah berjuang dengan gagah berani bersama suami dan anaknya. Ayo, kita lindungi Rasulullah. Dengan izin Allah, kita akan mengalahkan mereka dengan mudah. Selama perang Uhud, dia mendapatkan 12 luka di seluruh tubuhnya. Dan yang paling parah ada di bagian leher. Wahai putra Umaroh, rawatlah ibumu.
Meskipun terluka, Nusaibah tidak mengeluh atau bersedih. Ia justru meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya. Ya Rasulullah, doakanlah kami agar menemanimu di surga nanti. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku nanti di surga. Tidak ada lagi yang kuinginkan. Aku telah meninggalkan urusan dunia. Setelah itu, Nusaibah binti Ka'ab pingsan hingga beberapa saat. Ibu sudah sadar? Ya Allah, apakah Rasulullah selamat? Alhamdulillah, beliau selamat. Setelah perang Uhud selesai, Rasulullah pergi ke rumah Nusaibah untuk mengetahui kondisinya. Di tengah perjalanan, Rasulullah bertemu putra Nusaibah, Abdullah, lalu bertanya, Apakah ibumu selamat? Alhamdulillah, ibu saya selamat. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keluarga kalian keberkahan. Karena keberaniannya melindungi Rasulullah, Nusaibah mendapat banyak julukan. Dialah Hamraul As'ad, si singa merah. Nusaibah juga melindungi Rasulullah. Bukankah dia perisainya Rasulullah? Masya Allah, bahkan ia berjuang dengan anak-anaknya. Dialah Ummu Umarah, ibunda para pemimpin. Ketika Rasulullah wafat, muncul seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar bergegas memberinya peringatan dengan mengirimkan seorang utusan. Wahai Habib, pergilah dan kirimkan surat ini kepada Musailamah. Semoga Allah memberimu keselamatan. Habib tiba di Yamamah, tempat Musailamah Al-Kadzab berada. Ia mengingatkan Musailamah bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Apakah kau menolak bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Aku ini tuli dan tidak mendengar apapun. Karena terus mendengar jawaban yang sama, Musailamah kemudian membunuh Habib. Kabar kematian Habib memicu perang antara kaum muslimin dengan Musailamah. Saat itu, Nusaibah kembali terjun ke medan perang demi membalaskan kematian putranya. Wahai Abu Bakar, izinkan aku ikut dalam perang ini. Tentu saja. Semoga Allah melindungimu. Abu Bakar tak kuasa melihat kesedihan Nusaibah. Dia pun mengizinkannya. Nusaibah dan putranya yang tersisa, Abdullah, ikut menumpas Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Saat perang sedang berlangsung, seorang musuh berhasil memotong tangan Nusaibah. Aku tidak akan berhenti hingga Musailamah terbunuh. Terdengar kabar bahwa Wahsy dan Abdullah berhasil membunuh Musailamah. Nusaibah bergegas mendatangi putranya dan bertanya, Anakku, apakah kau membunuhnya? Benar, Bu. Alhamdulillah. beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaibah binti Ka'ab wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Ia meninggalkan dunia beserta kisah keberaniannya membela agama Islam.